Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari adalah waktu yang tenang untuk kembali merenungkan perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Ada banyak orang yang memulai dengan semangat, tetapi tidak semua mampu bertahan sampai akhir. Ada yang setia di awal, tetapi menyerah di tengah jalan. Ada yang melayani saat keadaan nyaman, tetapi pergi ketika keadaan sulit. Namun malam ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang terkenal karena kesetiaannya. Dia adalah Lukas. Lukas bukan murid yang paling terkenal. Ia juga bukan bagian dari 12 murid utama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Melalui Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, sampai hari ini dunia mengenal kehidupan Tuhan Yesus dan perjalanan gereja mula-mula. Dan yang indah adalah Lukas tetap setia melayani sampai akhir. Sahabat terkasih, Lukas dikenal sebagai seorang tabib atau dokter. Di dalam Kolose 4 ayat 14, Paulus menyebutnya, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih." Dari sini kita tahu bahwa Lukas adalah orang yang terpelajar. Banyak penafsir Alkitab percaya bahwa Lukas berasal dari latar belakang non-Yahudi atau bangsa Yunani. Artinya, Lukas kemungkinan bukan orang Yahudi seperti kebanyakan murid lainnya. Namun, kasih Tuhan menjangkau semua bangsa. Dan Lukas menjadi bukti bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Sahabat terkasih, ini sangat indah. Kadang manusia melihat latar belakang, melihat status, melihat masa lalu. Tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin ada orang yang pernah merasa, "Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak cukup rohani. Aku tidak sepandai orang lain." Tapi lihatlah Lukas. Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Karena Tuhan tidak mencari kesempurnaan manusia. Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Sahabat terkasih, nama Lukas mulai muncul dalam perjalanan pelayanan Paulus di kitab Kisah Para Rasul. Ketika membaca Kisah Para Rasul, ada bagian di mana penulis mulai memakai kata kami. Hal ini menunjukkan bahwa Lukas mulai ikut dalam perjalanan pelayanan bersama Paulus. Lukas bukan hanya sekedar teman perjalanan. Ia menjadi rekan pelayanan yang setia. Ia menemani Paulus melewati perjalanan jauh, ancaman, penjara, penderitaan, bahkan masa-masa sulit pelayanan. Sahabat terkasih, melayani Tuhan bukan selalu perjalanan yang mudah. Ada air mata, ada kelelahan, ada pengorbanan. Tetapi Lukas tetap tinggal bersama Paulus. Bahkan ketika banyak orang meninggalkan Paulus, Lukas masih ada di sana. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku." Kalimat ini sederhana, tapi sangat menyentuh. Bayangkan, di saat banyak orang pergi, masih ada satu orang yang setia tinggal. Sahabat terkasih, di dunia ini banyak yang mudah berubah, mudah datang, mudah pergi. Tetapi kesetiaan semakin langka. Dan Lukas memberi teladan tentang kesetiaan sejati. Sahabat terkasih, ada seorang pria bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Ia bukan dokter, namanya jarang dikenal. Namun, setiap hari ia melayani pasien dengan sabar. Suatu malam, ada seorang pasien lansia yang kondisinya kritis. Keluarganya belum datang. Pasien itu merasa takut sendirian.
Pria tersebut akhirnya duduk menemani pasien itu beberapa jam. Ia menggenggam tangannya, ia menenangkan hatinya. Ia tetap tinggal walaupun sebenarnya jam kerjanya sudah selesai. Beberapa hari kemudian, pasien itu meninggal dunia. Namun, sebelum meninggal, ia berkata pelan, "Terima kasih karena tidak meninggalkan saya sendirian." Sahabat terkasih, kadang pelayanan terbesar bukan tentang tampil hebat. Kadang pelayanan terbesar adalah tetap tinggal, tetap peduli, tetap setia. Dan itulah yang dilakukan Lukas. Sahabat terkasih, Lukas melayani Tuhan melalui kemampuan yang ia miliki. Ia menulis dengan teliti. Ia mencatat dengan teratur. Ia memperhatikan detail. Bahkan Injil Lukas dikenal sangat lengkap dan teratur. Lukas juga menulis kitab kisah para rasul yang menceritakan perjalanan gereja mula-mula dan pelayanan Paulus. Bayangkan kalau Lukas tidak menulis, mungkin banyak bagian sejarah pelayanan mula-mula yang tidak kita ketahui hari ini. Artinya, pelayanan Lukas berdampak sampai ribuan tahun kemudian. Sahabat terkasih, jangan pernah meremehkan hal kecil yang dilakukan dengan setia. Mungkin hari ini kita hanya membantu sedikit, melayani sederhana, berdoa diam-diam, atau bekerja tanpa dilihat manusia. Tetapi Tuhan dapat memakai semuanya menjadi berkat besar. Sahabat terkasih, yang paling indah dari Lukas bukan hanya kepintarannya, tetapi kesetiaannya. Banyak orang bisa memulai pelayanan, tetapi tidak semua bisa bertahan. Lukas tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup pelayanannya. Dan malam ini kita belajar, Tuhan tidak hanya melihat cara kita memulai, Tuhan juga melihat apakah kita tetap setia sampai akhir. Sahabat terkasih, malam ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita tetap setia ketika keadaan sulit? Apakah kita masih mau melayani walau tidak dipuji? Apakah kita tetap berjalan bersama Tuhan ketika hidup terasa berat? Kesetiaan seringkali diuji justru di masa sulit. Tetapi Tuhan sanggup memberi kekuatan baru. Jangan menyerah, jangan berhenti, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena keadaan tidak sesuai harapan. Karena kesetiaan kecil sangat berharga di mata Tuhan. Sahabat terkasih, Lukas bukan murid yang paling terkenal, namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia setia, ia tekun, ia tetap tinggal ketika orang lain pergi. Dan melalui hidupnya, banyak generasi mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya malam ini kita juga belajar menjadi pribadi yang setia, tekun, dan tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk teladan hidup Lukas. Ajar kami untuk tetap setia dalam setiap musim kehidupan. Ketika kami lelah, kuatkan kami. Ketika kami kecewa, hiburkan kami. Dan biarlah hidup kami dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kesetiaan yang tetap bertahan di masa sulit adalah pelayanan yang sangat berharga di mata Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.